Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Aulia, kelas 4 SD Caro 1, Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Ingin menceritakan sang pemimpin dari desa. Pengarang Rian M. Firdaus, penerbit Cepi Gajah Publishing. Iwan, anak desa. Anak laki-laki itu bernama Iwan. Ia terkenal jujur, lagi sopan bila berjalan. Badannya selalu dibungkukkan, oleh sebab itu ia disukai kawan-kawan. Iwan adalah anak yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Kini ia tinggal bersama bibinya. Ibunya sudah tua renta, tetapi mereka hidup bahagia. Setiap hari Iwan harus bekerja. Ia membantu ibunya berusaha mencari kayu bakar ke hutan belantara. Kayu bakar dijual untuk beli makan. Ia tidak pernah putus asa, karena putus asa dilarang agama. Ia selalu bergerak dalam setiap bekerja untuk menyambut masa depannya. Iwan selalu bekerja keras, baik ketika di rumah maupun di kelas. Apabila membantu orang, tidak pernah menuntut balas. Ia miskin tetapi tidak pernah memelas, sekalipun orang tuanya sering tidak punya beras. Semua itu hadapinya dengan ikhlas. Iwan adalah anak desa. Ia taat pada agama. Ibadah selalu dijalankannya, seperti salat dan puasa. Al-Quran sering dibaca. Jura baca tulis Al-Quran pun sudah biasa. Demikianlah Iwan, anak Pak Jaja. Ibunya bernama Ya binti Suhada. Ibu Iwan memang orang miskin, tetapi kaya hati dan cita-cita ingin anaknya menjadi orang yang berguna. Iwan pun sekolah, kini duduk di kelas 5. Iwan sangat rajin belajar. Pangkat pandai, orang pandai sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Lulus ujian sekolah. Suatu hari paman Iwan datang. Ia tinggal di kota Jakarta. Ia seorang tentara, pangkatnya kopral 2. Orangnya lembut, bersahaja. Pamannya menyuruh Iwan tekun belajar. Ia harus melanjutkan sekolah agar menjadi orang pintar. Untuk menyongsong masa depan, nasihat pamannya dituruti. Setiap malam ia belajar. Ketekunan Iwan membuahkan hasil pada ujian akhir. Ia lulus memuaskan, nilai rata-ratanya 8. Ia menduduki ranking pertama. Kawan-kawan mengucapkan selamat untuknya. Pindah ke Jakarta. Paman Iwan datang lagi. Ia akan menjemput Iwan. Iwan akan dibawa ke kota untuk melanjutkan sekolah. Ia sangat gembira. Iwan menjadi sedih karena akan berpisah dengan ibunya, padahal ibunya sudah tua. Siapa yang akan merawatnya? Iwan menangis terseduh-seduh. Ibunya berusaha menghibur. Ibu Iwan juga sedih karena anak akan berpisah dengan Iwan. Iwan adalah buah hati dan masa depan. Untuk itu ia merelakan Iwan pergi untuk menyongsong hari esok. Ia memang ibu yang tabah. Iwan berangkat ke Jakarta bersama pamannya naik kereta. Iwan pergi dengan iringan doa-doa seorang ibu yang bijaksana agar Iwan berhasil meraih cita-cita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kini Iwan tinggal di Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kotanya sangat ramai. Setiap orang berjubel di jalan.
Suatu hari Iwan diajak keliling kota. Iwan bersama keluarga pamannya bertamasya. Mereka berkunjung ke Monumen Nasional. Orang menyebutnya Tugu Monas pada napak berlapis emas. Iwan dimaksud ke sekolah lanjutan, tetapi senangnya hati Iwan di sekolah. Ia bergaul dengan banyak teman mereka, anak orang-orang yang kaya, baju dan sepatu selalu baru. Iwan memiliki baju dan sepatu hanya satu. Paman Iwan memang belum membelikan baju. Pamannya belum punya uang. Anak pamannya sendiri ada 3. Mereka sudah sekolah semua. Kawan-kawannya sering mengejeknya. Iwan dipanggil si Tarsan. Anak desa Iwan tidak marah dan tidak terkecil hati. Ia memang dilahirkan di daerah perdesaan, rumahnya di kaki bukit. Di kelas Iwan ada anak nakal namanya si Hendra. Ia merasa jagoan jika berjalan dada dibusungkan kawan-kawan. Iwan takut kepadanya. Hendra adalah anak sombong kepada guru, juga suka berbohong kepada teman, suka bermain curang. Orang tuanya pun kurang senang kepadanya karena ia suka melawan jika dinasihati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.